Pernah nggak sih kalian membayangkan kalau sebuah perusahaan Indonesia memiliki usaha di luar negeri, kemudian memperoleh keuntungan dari usaha tersebut? Nah, ketika keuntungan itu diperoleh, biasanya negara tempat usaha tersebut berada akan mengenakan pajak terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut karena penghasilan tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia. Nah, akibatnya satu penghasilan yang sama bisa dikenakan pajak oleh dua negara sekaligus. Kondisi inilah yang dikenal sebagai pajak berganda atau double taxation. Jika tidak ada aturan yang mengatur kondisi tersebut, tentu akan sangat memberatkan wajib pajak, karena mereka harus membayar pajak lebih dari satu kali atas penghasilan yang sama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai PPh pasal 24, mulai dari pengertian, tujuan, persyaratan, penggabungan, dan penghasilan luar negeri, hingga contoh perhitungannya. Secara umum, PPh pasal 24 merupakan pajak yang telah dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhananya, PPh pasal 24 itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan pajak yang sudah dibayarnya di luar negeri ketika menghitung pajaknya di Indonesia. Jadi, pajak yang sudah dibayar di luar negeri tidak langsung dianggap hilang begitu saja. Benar, pajak tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurangan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar di Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa kredit pajak bukan berarti seluruh pajak luar negeri otomatis dikurangkan begitu saja. Ada ketentuan dan batas tertentu yang harus diperhatikan. Karena tujuan utama dari PPh pasal 24 bukan untuk menghapus pajak, melainkan untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Nah, setelah memahami bagaimana pajak berganda bisa terjadi, tentu muncul pertanyaan. Sebenarnya, bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi masalah tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan PPh pasal 24. Tujuan utama PPh pasal 24 adalah untuk menghindari pajak berganda internasional. Untuk ketentuan ini, wajib pajak tidak perlu membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Selain itu, aturan ini juga memberikan rasa keadilan dalam sistem perpajakan, karena wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya di luar negeri tetap mendapatkan pengakuan ketika menghitung pajak di Indonesia. Manfaat lainnya adalah mendorong kegiatan ekonomi internasional. Saat ini, banyak perusahaan Indonesia yang membuka cabang melakukan investasi atau menjalin kerjasama bisnis dengan pihak luar negeri. Bayangin deh, jika seluruh pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat diperhitungkan sama sekali, tentu biaya yang harus ditanggung perusahaan akan menjadi lebih besar. Akibatnya, perusahaan mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Karena itulah, keberadaan PPh pasal 24 dianggap penting dalam mendukung investasi dan kegiatan ekonomi lintas negara. Setelah mengetahui manfaat yang diberikan oleh PPh pasal 24, kemungkinan ada yang bertanya, apakah semua wajib pajak dapat menggunakan fasilitas ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat siapa saja yang dapat memanfaatkan ketentuan dari PPh pasal 24. Lalu, siapa yang dapat memanfaatkan ketentuan ini? Pada dasarnya, PPh pasal 24 dapat digunakan oleh wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Wajib pajak dalam negeri tersebut bisa berupa orang pribadi maupun badan usaha. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang memperoleh dividen dari perusahaan luar negeri. Atau perusahaan Indonesia yang memiliki cabang usaha di negara lain dan memperoleh laba dari kegiatan perusahaannya. Selama terdapat penghasilan dari luar negeri dan terdapat pajak yang telah dibayar di negara sumber penghasilan tersebut, maka terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri. Meskipun wajib pajak dalam negeri dapat memanfaatkan fasilitas ini, bukan berarti kredit pajak luar negeri dapat langsung diberikan begitu saja. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun, tentu saja terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah volume keuangan yang menunjukkan harga penghasilan yang berasal dari luar negeri.
Yang kedua adalah fotokopi surat pemberitahuan pajak atau dokumen perpajakan yang telah disampaikan di negara tempat penghasilan diperoleh. Dan yang ketiga adalah bukti pembayaran pajak di luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting karena menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk melakukan verifikasi. Dengan kata lain, kredit pajak tidak dapat diberikan hanya berdasarkan pengakuan dari wajib pajak saja. Harus ada bukti yang jelas bahwa pajak tersebut memang benar-benar telah dibayarkan. Setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana penghasilan yang berasal dari luar negeri diperlakukan dalam perhitungan pajak di Indonesia. Disinilah proses penggabungan penghasilan menjadi penting. Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, langkah berikutnya adalah menggabungkan penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menentukan total penghasilan kena pajak yang akan digunakan dalam perhitungan pajak. Penghasilan luar negeri yang dimaksud dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya laba usaha, dividen, royalti, bunga, maupun jenis penghasilan lainnya sesuai ketentuan perpajakan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah setiap jenis penghasilan memiliki waktu pengakuan yang berbeda. Laba usaha biasanya diakui pada saat diperoleh. Sedangkan, dividen umumnya diakui pada saat diterima oleh wajib pajak. Karena itu, wajib pajak harus memahami kapan suatu penghasilan dianggap telah diterima atau diperoleh, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kredit pajak yang diperbolehkan. Tidak semua pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat langsung dikreditkan seluruhnya. Pemerintah menetapkan batas maksimum kredit pajak agar jumlah kredit yang diberikan tetap proporsional. Batas tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam PPh pasal 24. Tujuannya adalah agar kredit pajak yang diberikan tidak melebihi bagian pajak di Indonesia yang terkait dengan penghasilan luar negeri tersebut. Konsep batas maksimum kredit pajak mungkin masih terasa cukup abstrak jika hanya dijelaskan secara teori. Oleh karena itu, mari kita pahami melalui contoh perhitungan sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada bagian berikut, kita akan melihat bagaimana ketentuan PPh pasal 24 diterapkan dalam sebuah kasus. Perhatikan setiap langkah perhitungannya agar kita dapat memahami bagaimana jumlah kredit pajak yang diperbolehkan ditentukan. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan mengenai PPh pasal 24. Pada soal ini, PT Putrajaya merupakan wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Pada tahun 2025, perusahaan memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar 800 juta, penghasilan dari negara lain sebesar 200 juta, dan atas penghasilan yang diperoleh dari negara lain telah dipotong pajak sebesar 30%. Hitunglah besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan PPh pasal 24. Kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini diketahui bahwa penghasilan dalam negeri itu sebesar 800 juta rupiah, lalu penghasilan luar negerinya 200 juta rupiah, dan pajak yang dibayar di luar negeri adalah 30% dikali dengan penghasilan luar negeri sebesar 200 juta rupiah, itu menghasilkan 60 juta rupiah, lalu tarif PPh Indonesianya itu diasumsikan sebesar 22%. Langkah 1, menghitung total penghasilan. Total penghasilan sama dengan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri, yaitu 800 juta ditambah 200 juta sama dengan 1 miliar. Langkah 2, menghitung PPh terutang di Indonesia. PPh terutang di Indonesia 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Langkah ketiga, menghitung batas maksimum kredit pajak. Sesuai ketentuan PPh pasal 24, batas maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan, lalu nanti dikali PPh terutang Indonesia. Jadi, Rp 200 juta dibagi 1 miliar, lalu nanti dikali 220 juta sama dengan 20% dikali 220 juta. Hasilnya 44 juta. Berikutnya di langkah 4 yaitu menentukan kredit pajak yang diperbolehkan. Jadi pajak yang dibayar di luar negeri sama dengan 60 juta. Batas maksimum kredit pajak 44 juta. Dan PPh terutang di Indonesia 220 juta. Karena yang dapat dikreditkan adalah jumlah yang paling kecil, maka kredit pajak luar negeri sama dengan 44 juta rupiah. Selanjutnya itu ada langkah 5, yaitu menghitung PPh yang masih harus dibayar di Indonesia. Nah, rumusnya itu
PPh terutang Indonesia dikurangi dengan kredit pajak luar negeri, yaitu 220 juta dikurangi dengan 44 juta. Nah, hasilnya adalah 174 juta rupiah. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan ketentuan PPh pasal 24, PT Putrajaya dapat mengkreditkan pajak luar negeri sebesar 44 juta rupiah. Oleh karena itu, PPh yang masih harus dibayar di Indonesia adalah sebesar 176 juta rupiah. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami cara menghitung kredit pajak di luar negeri. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kondisi berjalan sederhana. Contoh, yang baru saja kita bahas terdapat beberapa kondisi khusus yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan PPh pasal 24. Selain perhitungan dasar tersebut, terdapat beberapa kondisi khusus yang perlu diperhatikan dalam PPh pasal 24. Misalnya, apabila terdapat kerugian usaha di luar negeri. Kerugian tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan yang berasal dari negara lain. Kemudian, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan dari beberapa negara sekaligus, maka kredit pajak harus dihitung secara terpisah untuk masing-masing negara. Hal ini bertujuan agar perhitungan kredit pajak dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan sumber penghasilannya. Setelah membahas pengertian, tujuan, manfaat, persyaratan, penggabungan, penghasilan, hingga perhitungan kredit pajak luar negeri, kini kita telah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan PPh pasal 24. Nah, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 merupakan ketentuan yang memberikan fasilitas kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Melalui ketentuan ini, risiko terjadinya pajak berganda dapat diminimalkan sehingga wajib pajak tidak dibebani pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Selain memberikan keadilan bagi wajib pajak, PPh pasal 24 juga mendukung aktivitas ekonomi dan investasi yang semakin berkembang di era globalisasi. Dengan memahami ketentuan ini, kita dapat melihat bagaimana sistem perpajakan Indonesia berupaya mengembangkan kepentingan negara sekaligus memberikan perlindungan kepada wajib pajak memiliki penghasilan lintas negara. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami ini. Semoga video kami mengenai PPh pasal 24 bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye!